Tes. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka D. Agus Kartadi Mahardika dengan NIM 22030200071 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pengumpulan data alternatif dan juga kriteria dalam pemilihan smartwatch untuk pria. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama, kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari yang pertama latar belakang, yaitu perkembangan teknologi perangkat wearable semakin pesat dan inovatif. Salah satunya adalah smartwatch yang kini menjadi perangkat multifungsi yang banyak diminati, terutama oleh pria dengan gaya hidup aktif dan dinamis. Smartwatch ini tidak hanya digunakan sebagai penunjuk waktu, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti pemantauan kesehatan, pelacakan aktivitas fisik, hingga integrasi smartphone untuk mendukung produktivitas. Dengan banyaknya pilihan produk yang beredar di pasaran, masing-masing dengan keunggulan dan spesifikasi berbeda, konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan smartwatch yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Untuk membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, diperlukan analisis sistematis berdasarkan sejumlah kriteria yang relevan. Dalam laporan ini dilakukan proses pengumpulan dan analisis data terhadap beberapa alternatif smartwatch pria dengan mempertimbangkan 6 kriteria utama, yaitu ukuran layar, ketahanan baterai, ketahanan air, masa garansi, harga, dan juga berat perangkat. Kriteria tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kriteria benefit yang dimana nilainya semakin tinggi semakin baik. Kemudian kriteria cost yang dimana nilainya semakin rendah semakin baik. Bobot kepentingan dari masing-masing kriteria ditentukan berdasarkan tingkat prioritas pengguna, mulai dari tidak penting hingga sangat penting, dan kemudian dinormalisasi agar dapat digunakan dalam proses perhitungan yang objektif. Data alternatif diambil dari spesifikasi produk pada situs terpercaya yang memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas dan keunggulan masing-masing produk. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi pria yang ingin memilih smartwatch terbaik sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memilih perangkat smartwatch secara rasional dan efisien. Kemudian yang berikutnya ada rumusan masalah yang terdiri dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan data alternatif dan data kriteria pada sistem pendukung keputusan. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pengumpulan data alternatif dan juga data kriteria pada sistem pendukung keputusan. Adapun tujuan dari laporan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui yang dimaksud dengan data kriteria, data alternatif dan juga data kriteria pada sistem pendukung keputusan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui proses pengumpulan data alternatif dan juga data kriteria pada sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian lanjut ke bab 2 pembahasan, dimulai dari pengertian dari data kriteria dan data alternatif pada sistem pendukung keputusan. Dalam sistem pendukung keputusan atau yang biasa disebut dengan SPK, data alternatif dan juga data kriteria merupakan dua komponen utama yang saling berkaitan dalam proses pengambilan keputusan. Data alternatif adalah sejumlah pilihan atau opsi yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Alternatif ini dapat berupa produk, layanan, lokasi, atau objek lain yang menjadi fokus analisis, tergantung pada permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya dalam pemilihan smartwatch untuk pria, data alternatif mencakup beberapa merek dan juga tipe smartwatch yang tersedia di pasaran dan dianggap layak untuk dibandingkan. Sementara itu, data kriteria merujuk pada aspek atau faktor-faktor penilaian yang digunakan untuk membandingkan setiap alternatif. Kriteria ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Dalam kasus pemilihan smartwatch, kriteria yang digunakan antara lain ukuran layar, daya tahan baterai, ketahanan air, masa garansi, harga, dan juga berat perangkat. Kriteria ini kemudian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu benefit dan juga cost. Masing-masing kriteria diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya, sehingga dapat digunakan dalam perhitungan evaluasi menggunakan metode tertentu.
Dengan adanya data alternatif dan juga data kriteria, sistem pendukung keputusan mampu mengolah informasi secara sistematis untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan mendekati kebutuhan pengguna. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses pengumpulan data alternatif dan juga data kriteria. Yang pertama dimulai dari data alternatif terlebih dahulu. Pengambilan data alternatif dalam laporan ini dilakukan melalui platform e-commerce Tokopedia, yang merupakan salah satu situs jual beli terbesar dan terpercaya di Indonesia. Tokopedia dipilih sebagai sumber data karena menyediakan informasi produk yang lengkap, mudah diakses, serta menampilkan berbagai pilihan smartwatch dari berbagai merek dan juga tipe. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan fitur pencarian dengan kata kunci smartwatch pria dan memfilter hasil berdasarkan popularitas, ulasan pengguna, serta rating produk tertinggi. Dari hasil pencarian tersebut, dipilih beberapa smartwatch yang memiliki spesifikasi yang relevan seperti ukuran layar, ketahanan baterai, ketahanan air, masa garansi, harga, dan juga berat. Beberapa alternatif yang dipilih dapat dilihat seperti tabel 1, yang dimana dengan alternatif A1 yaitu Mi Watch Lite Fitness Smartwatch 11, dengan alternatif A2 Mi Watch Fitness Smartwatch 117, kemudian alternatif A3 Garmin Forerunner 55 GPS Smartwatch, dan alternatif A4 Eagle Tempo 4 Active AMOLED Smartwatch. Nah, kemudian lanjut ke data kriteria. Data kriteria dalam laporan ini diperoleh dengan mengakses situs web e-commerce Tokopedia. Melalui platform tersebut, dikumpulkan informasi spesifikasi teknis dari berbagai produk smartwatch yang tersedia dan banyak diminati oleh konsumen. Spesifikasi yang paling sering muncul dan dianggap penting oleh pengguna yaitu ukuran layar, ketahanan baterai, ketahanan terhadap air, masa garansi, harga, dan juga berat smartwatch. Diseleksi sebagai kriteria utama. Kriteria tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu benefit dan juga cost. Setiap kriteria kemudian diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya menggunakan skala 1 sampai 5. Untuk detail data bobot kepentingan dan juga data kriteria dapat dilihat pada tabel 2 dan juga tabel 3. Untuk tabel 2 yaitu data keterangan dari masing-masing bobot kepentingan. Dengan bobot 1 yaitu tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Kemudian untuk tabel kriteria, dengan kriteria C1 yaitu layar dengan bobot 3 dengan jenis benefit. Kemudian kriteria C2 yaitu ketahanan baterai dengan bobot 5 dengan jenis benefit. Kemudian C3 yaitu ketahanan air dengan bobot 4 jenis benefit. Kemudian C4 yaitu garansi dengan bobot 4 jenis benefit. Kemudian kriteria C5 yaitu harga dengan bobot 3 jenis cost, dan yang terakhir C6 yaitu berat dengan bobot 2 dan jenis cost. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu data mentah. Data awal dalam laporan ini berupa nilai-nilai spesifikasi dari 4 alternatif smartwatch yang diperoleh melalui situs Tokopedia. Alternatif tersebut adalah Mi Watch Lite Fitness Smartwatch 11, Mi Watch Fitness Smartwatch 117, Garmin Forerunner 55 GPS Smartwatch, dan juga Eagle Tempo 4 Active AMOLED Smartwatch. Setiap alternatif dinilai berdasarkan 6 kriteria utama, yaitu layar dalam inci, ketahanan baterai dalam hari, ketahanan air dalam meter, dan juga masa garansi dalam bulan, kemudian harga dalam rupiah, dan yang terakhir berat dalam gram. Data spesifikasi diambil langsung dari deskripsi produk yang ditampilkan oleh penjual resmi maupun distributor yang terpercaya di Tokopedia. Informasi tersebut dianggap akurat karena mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya di pasaran. Untuk detail data mentah dapat dilihat pada tabel 4 dan kode alternatif dapat dilihat pada tabel 1 tadi di atas. Nah, ini merupakan data mentah yang didapatkan dari website e-commerce Tokopedia. Dengan kode alternatif A1
yaitu dengan layar 1,4 inci, kemudian ketahanan baterai 9 hari, ketahanan air 5 ATM untuk garansinya 12 bulan, harga 849.000 dan berat 35 gram. Begitu juga dengan A2, A3 dan juga A4. Nah, kemudian data cleaning. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses data cleaning yang berfungsi untuk menyelaraskan format dan satuan data agar dapat diolah secara konsisten dalam perhitungan. Salah satu bagian yang memerlukan penyesuaian adalah pada data kriteria C3 atau ketahanan air. Pada data awal, ketahanan air ditampilkan dalam dua format yang berbeda, yaitu 5 ATM dan IP67. Untuk mempermudah proses perhitungan, seluruh satuan tersebut diubah ke dalam satuan meter. Untuk detail data cleaning dapat dilihat pada tabel 5, yang dimana alternatif A1 dengan ketahanan air yaitu 5 ATM berarti tahan untuk kedalaman 50 meter. Untuk A2 5 ATM sama dengan 50 meter, A3 juga 5 ATM sama dengan 50 meter, dan A4 IP67 yaitu tahan dalam kedalaman 1 meter. Nah, kemudian ada data jadi. Data jadi merupakan data hasil dari proses seleksi, data cleaning, dan penyesuaian kriteria untuk masing-masing alternatif smartwatch. Terdapat 6 kriteria yang digunakan, terdiri dari 4 kriteria benefit, diantaranya ukuran layar, ketahanan baterai, ketahanan air, dan garansi, serta 2 kriteria cost, yaitu harga dan berat. Nah, setiap alternatif telah memiliki nilai sesuai kriterianya masing-masing. Di seluruh data telah dikonversi ke bentuk numerik yang seragam, termasuk ketahanan air yang sebelumnya berbeda format. Selanjutnya, melakukan normalisasi bobot yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya menggunakan skala 1 hingga 5. Total dari keseluruhan bobot adalah 21, dan dari situ dihitung bobot ternormalisasi dengan cara membagi masing-masing bobot terhadap total bobot tersebut. Bobot ternormalisasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perhitungan metode pengambilan keputusan multi kriteria, guna menentukan alternatif smartwatch terbaik secara objektif. Untuk detail data jadi dapat dilihat pada tabel 6. Nah, untuk tabel 6 merupakan tampilan detail dari data jadi. Untuk alternatif A1 dengan layar 1,4 inci, ketahanan baterai 9 hari, ketahanan air 50 meter yang sudah dilakukan proses data cleaning tadi, kemudian garansi 12 bulan, harga 849.000 dan juga berat 35 gram. Begitu juga hingga A2, A3 dan juga A4. Untuk bobot ternormalisasi didapatkan hasil untuk C1 0,1429, untuk C2 0,2381, untuk C3 0,1905, untuk C4 0,1905, untuk C5 0,1429, dan yang terakhir untuk C6 0,0952. Nah, kemudian yang terakhir ada penutup. Kesimpulan, pengumpulan data awal merupakan tahap penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam laporan ini, data awal dikumpulkan melalui situs Tokopedia dengan cara mengidentifikasi 4 alternatif produk smartwatch yang relevan dan diminati oleh pengguna. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan 6 kriteria utama, yaitu ukuran layar, ketahanan baterai, ketahanan air, masa garansi, harga, dan juga berat. Data spesifikasi teknis diambil langsung dari deskripsi produk yang tersedia di platform, sehingga mencerminkan kondisi nyata produk di pasaran. Untuk memastikan keseragaman data, dilakukan proses data cleaning terutama pada kriteria ketahanan air yang memiliki format berbeda. Seluruh data awal dikonversi ke dalam bentuk numerik yang seragam agar dapat diolah lebih lanjut. Dengan adanya pengumpulan data awal yang terstruktur dan valid ini, proses penilaian alternatif
dapat dilakukan secara objektif dan menjadi dasar yang kuat dalam tahap evaluasi menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Nah, kemudian yang berikutnya di sini juga saya sudah menampilkan referensi. Dan pada bagian lampiran ini merupakan dokumentasi screenshot produk dari Tokopedia mulai dari alternatif A1, A2, A3 dan juga A4. Nah, ini merupakan data cleaning pada bagian ketahanan air yang dimana 5 ATM itu merupakan 50 meter dan juga IP67 itu tahan dalam kedalaman 1 meter. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di LMS, dimulai dari yang pertama yaitu jelaskan proses pengumpulan data yang kalian lakukan dengan terstruktur. Proses pengumpulan data yang saya lakukan secara terstruktur dengan diawali dari penentuan tujuan, yaitu untuk memilih smartwatch pria terbaik menggunakan pendekatan sistem pendukung keputusan. Data alternatif diperoleh dari produk dari situs e-commerce Tokopedia dengan menggunakan kata kunci smartwatch pria. Kemudian hasil pencarian disaring berdasarkan popularitas, rating tinggi, dan ulasan positif dari pengguna. Dari hasil tersebut dipilih 4 produk smartwatch yang dianggap relevan. Selanjutnya ditentukan 6 kriteria penilaian yaitu ukuran layar, ketahanan baterai, ketahanan air, masa garansi, harga, serta berat perangkat. Data mentah yang dikumpulkan berupa informasi spesifikasi produk. Kemudian dilakukan proses data cleaning untuk menyamakan satuan, khususnya pada kriteria ketahanan air yang memiliki format berbeda, ATM dan juga IP67. Setelah semua data diselaraskan dan dikonversi ke dalam bentuk numerik, data siap digunakan untuk perhitungan lebih lanjut menggunakan metode pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kalian memilih alternatif dan kriteria yang kalian buat untuk dilakukan perhitungan DSS. Apakah urgensi dari data tersebut perlu dilakukan pemilihan menggunakan decision support system? Nah, alternatif yang saya pilih berasal dari produk-produk smartwatch pria yang populer di Tokopedia dan memiliki informasi spesifikasi yang lengkap. Hal ini memastikan bahwa perbandingan antar produk dapat dilakukan secara adil dan objektif. Kriteria seperti ukuran layar, ketahanan baterai, dan harga dipilih karena merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli smartwatch. Penggunaan decision support system sangat penting karena banyaknya pilihan produk dengan keunggulan yang berbeda-beda, membuat proses pemilihan menjadi kompleks. DSS membantu menyederhanakan proses tersebut melalui pendekatan sistematis dan juga terstruktur, sehingga keputusan yang diambil lebih rasional dan juga tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengumpulkan nilai bobot kriteria, dijelaskan dari proses awal hingga jadi nilai bobot kriteria yang dapat dihitung. Nah, untuk nilai bobot kriteria dalam analisis ini ditentukan secara mandiri oleh saya sendiri sebagai peneliti berdasarkan pandangan pribadi mengenai pentingnya setiap kriteria dalam memilih smartwatch pria. Setiap kriteria diberikan skor dari skala 1 sampai 5, yang dimana 1 berarti tidak penting dan sampai 5 berarti sangat penting. Misalnya, ketahanan baterai saya anggap sangat penting, maka saya beri skor 5. Sementara berat perangkat saya nilai kurang penting, sehingga saya beri skor 2. Setelah seluruh kriteria diberi skor, skor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total dari bobot. Selanjutnya, bobot masing-masing kriteria dinormalisasi dengan membaginya dengan total bobot agar menghasilkan bobot proporsional atau dalam bentuk desimal yang dimana apabila dijumlahkan dari seluruh bobot itu harus sama dengan 1. Bobot inilah yang digunakan dalam proses evaluasi akhir menggunakan metode pada decision support system. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara mengumpulkan nilai alternatif, dijelaskan dari proses awal hingga nilai alternatif yang dapat dihitung. Nah, untuk nilai alternatif dikumpulkan dari data spesifikasi produk yang tertera di halaman produk Tokopedia. Setiap alternatif atau produk smartwatch dinilai berdasarkan 6 kriteria yang telah ditentukan, seperti ukuran layar dalam inci, daya tahan baterai dalam hari,
ketahanan air dalam meter, masa garansi dalam bulan, harga dalam rupiah, serta berat dalam gram. Seluruh data tersebut diperoleh langsung dari deskripsi produk yang disediakan oleh penjual resmi atau distributor terpercaya. Agar data dapat dihitung menggunakan metode DSS, perlu dilakukan proses konversi satuan jika diperlukan dan data disusun dalam format numerik yang seragam. Dengan demikian, nilai alternatif sudah siap untuk dinormalisasi dan diproses lebih lanjut menggunakan metode pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, apakah data kriteria dan alternatif yang kalian cari baik digunakan dalam perhitungan menggunakan DSS? Nah, data kriteria dan alternatif yang saya kumpulkan sangat cocok untuk dilakukan perhitungan menggunakan sistem pendukung keputusan, yang dimana semua data bersifat kuantitatif, terukur, dan telah melalui proses normalisasi dan juga pembersihan data agar seragam. Selain itu, keberagaman antar alternatif dan perbedaan nilai pada tiap kriteria memungkinkan metode DSS digunakan secara optimal untuk menentukan peringkat atau pemilihan produk terbaik. Dengan adanya DSS, proses pemilihan tidak hanya bergantung pada intuisi atau subjektivitas, melainkan berdasarkan analisis yang sistematis dan objektif. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.